kembali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuklah kita yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, pada malam ini bahasa kita adalah masih masalah Nuzulul Hijr, yaitu tahapan-tahapan Nuzulul Hijr yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Latifkan pada posisikan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Syukur kita kepada Allah, kita bisa melanjutkan pengajian kita, dan saya terus berharap dan berdoa semoga pengajian ini bisa istiqomah dan terus membesar, dalam arti kata memberi pengaruhnya, atau juga kemudian dari jumlah kehadirannya, dan insyaallah mudah-mudahan target dari pengajian ini melakukan sebuah tahwil al-fikrah, perubahan berpikir bisa kita penuhi, dan insyaallah kajian-kajian yang cenderung mengajak kita untuk bangga dengan Islam adalah kajian yang menjadi concern saya secara khusus. Kita sudah diskusi tentang usul fikri, dan untuk Indonesia game-nya baru dimulai untuk pemilu. Jadi apa yang menjadi kecurigaan saya dan sebagian besar para aktivis di seputar rencana menetapkan Jokowi sebagai calon presiden Republik Indonesia itu sudah resmi dan menunjukkan bisa dikatakan bahwa apa yang menjadi praduga dari mereka-mereka yang selama ini mencemasi perkembangan ini tidak jauh dari apa yang mereka sangkakan. Tapi saya malah begitu diumumkan, saya malah cenderung sedikit yakin bahwa insya Allah tidak seperti yang mereka duga hasilnya, insya Allah. Tapi saya tidak tahu apa bentuknya. Tapi yang pasti mereka mungkin berharap 100%, mungkin mereka hanya dapat 50 atau 40 atau 60% paling tinggi. Artinya yang saya maksud persen itu bukan perolehan suara, tapi target besar dari apa yang menjadi rencana besar mereka. Saya tidak tahu, demi Allah saya tidak tahu kenapa saya berfirasat seperti itu. Tapi sehingga begitu diumumkan malah sedikit plong, karena intinya satu masalah sudah selesai, gitu. Tapi kalau kita bicara dalam pendekatan yang lebih besar, memang kita harus terus waspada, dan saya terus terang siap, ya, apapun pekerjaan saya selanjutnya untuk lebih seriusin, lebih menseriusin ini. Kenapa saya bilang lebih menseriusin? Karena hari ini kita tidak lagi bicara dengan pendekatan hila wa qalu, katanya demikianlah keadaannya. Jadi ini bukan saatnya lagi kita harus berdiskusi satu sama lain. Tapi kira-kira apa peran kecil dari masalah besar yang harus kita ambil? Ya, apa peran kecil dari masalah besar yang harus kita buat? Karena tidak bisa kita melakukan peran besar kita. Tentu saja langkah yang harus kita lakukan sebenarnya yang mendesak itu adalah untuk sekarang ini adalah pemetaan dan diagnosa masalah. Fakta-fakta di tingkat dunia sampai detik kita sedang ceramah, saya ceramah ini, Israel semakin intens melakukan bombardir ke Gaza. Ya, dari sejak Rabu kemarin itu diawali dengan penghancuran lebih dari, kalau saya dengar sih ada yang bilang ratusan, tapi ada 1000 sekian ratus terowongan-terowongan yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir oleh tentara Mesir.
Jadi sekarang Mesir sama pemerintah junta militer Mesir sama Israel itu sama aja itu. Ya. Jadi mereka hancurkan dulu dengan harapan terjadi blokade lagi terhadap Gaza sehingga akses keluar tidak ada. Maka kemudian Mesir mengumumkan rencana gencatan senjata tanpa melibatkan Hamas, hanya menyertakan jihad Islam dan bombardir terus. Tapi saya perlu sampaikan bahwa hari ini Israel jangan mengira bahwa dia kan punya praduga bahwa dengan putusnya terowongan itu maka akses bantuan dari luar tidak akan masuk. Kita akan lihat insya Allah. Ya. Jadi dengan akses bantuan tidak akan masuk, mereka mengira Gaza bisa dibuat frustasi dengan tembakan roket-roket itu. Tapi sudah lebih dari 150-an roket Hamas dilontarkan ke Israel. Dan ada beberapa roket yang paling ditakuti oleh Israel yang belum dilontarkan. Jadi kemarin itu pernah ingat mungkin kita ketika terjadi serangan besar-besaran Israel ke Gaza, dan itu akhirnya Israel minta gencatan senjata. Israel yang minta. Supaya kita paham, karena sebab beberapa roket itu satu nyasar ke gedung parlemen, Knessetnya Israel. Jadi dikabarkan pada waktu itu sampai siapa ini, setan Yahudi, ya, itu sampai berlindung di bunker. Mereka tidak menduga dan tidak menyangka bahwa roket Israel bisa sampai, roket Hamas bisa sampai ke Tel Aviv. Jadi info ini saya dapat langsung dari saya Khilaf namanya, tapi ada artikel ditulis dari seorang Muslim Indonesia yang tengah ada di Gaza sekarang. Jadi kebetulan dia sedang mengadvokasi pembangunan rumah sakit kita di sana itu. Nah, jadi dia menceritakan bahwa ini belum ditembakkan, tapi sudah ratusan roket mujahidin ke sana. Kemudian kondisi bagaimana ketika Qatar ya sebagai sebuah negara menyatakan bahwa tidak mau ikut-ikutan untuk bilang Ikhwan Muslimin sebagai teroris, tapi memang aneh nih, ya. Ada memang udahlah kita nggak usah lagi terjebak dengan kampanye-kampanye pikisan. Sama kayak di Indonesia saya selalu mengatakan sekarang bahwa pemerintah kita gagal menjaga rasa aman di Republik ini kok. Dia tembakin teroris itu, tapi mafia mafia geng motor, tawuran mahasiswa, tawuran pelajar, narkoba, itu seperti biasa-biasa aja. Itu juga nggak ada rasa aman, naruh kereta di mana saja kita nggak merasa. Jadi rasa aman pun kita tidak punya lagi. Gitu. Ya. Republik Afrika Tengah itu kabarnya rakyatnya ada 100.000, tinggal 900-an saja. Sebagian besar lari, sebagiannya dibunuh, dibakar, dimusnahkan. Dan itu tengah berlangsung sekarang. Di Eropa, di negara-negara seperti Amerika, Australia, bagaimana mereka melakukan tekanan melalui sistem peraturan perundangan dengan tidak boleh pakai jilbab dan macam-macam. Jadi serangan terhadap umat Islam sekarang begitu masif dibuat. Serangan melalui senjata, serangan melalui peradaban, dan Indonesia yang paling parah mengalami serangan ini menurut saya dari sisi serangan peradaban. Jadi clash itu yang kajian kita 2 pekan lalu itu, peradaban itu demikian luar biasa. Dan malam ini kita akan melihat ada sebenarnya 2 kekuatan besar yang bisa menjaga umat Islam, dan 2 kekuatan itu tengah guncang sekarang. Saya paling tidak suka ketika jelang pemilu sama seperti jelang Natal. Begitu mulai Natal kita mulai ribut apa hukum ucap selamat Natal. Nah ini mulai jelang pemilu mulai ada umat Islam yang merasa paling menjaga Islam untuk kemudian bilang haram hukumnya pemilu. Bahkan ada yang bilang musyrik itu demokrasi, ada yang bilang kufur itu demokrasi. Di saat mana persoalan tidak sederhana yang mereka duga gitu. Ya, masalah kita ini jauh lebih besar dari sekedar kita masuk ke dalam diskusi ini kufur atau tidak, ini benar atau tidak gitu. Saya kadang-kadang heran juga gitu. Atas kalau kufur kita mau buat apa? Gitu.
fakta di sana dengan fakta di sini. Demokrasi itu suka tidak suka, mau tidak mau 99% orang tidak milih, cuma 1% orang milih, tetap sah hasil pemilu. Dan mereka memang mau kita nggak milih. Jadi masalahnya di demokrasi ini pun kita dimusuhi gitu. Nah, itu yang harus kita paham itu. Ya. Jadi di saat mana kita masih berselisih di seputar hukum, mereka yang saya maksudnya apa? Kelompok anti Muslim dan kelompok yang tidak suka hadirnya umat Islam di dunia politik pun memang sangat menginginkan kita tidak ikut. Jadi siapa yang ikut dalam pesta demokrasi? Orang-orang yang sudah dikeringkan semangat keislamannya, orang-orang yang sudah dipadamkan kecintaannya terhadap agama Allah. Ya, kelas manusia yang mau minum cucian kaki Megawati Soekarno Putri lah yang ikut pemilu. Bapak ikutin beritanya, dicucinya kaki Megawati, taruhnya di baskom, diminumnya sampai habis. Saya pikir entah gimana ada pikiran cerdas. Tapi malah banyak manusia kayak begitu. Dan jangan lupa ya, orang yang kayak begitu itu juga dibentuk, diarahkan, diciptakan itu. Sementara kita yang berusaha menjadi orang baik itu kemudian dilenyapkan, dijauhkan, dihinakan, dinistakan. Coba kita mau duduk semuanya sekali-sekali kita panggil. Nanti boleh juga satu kali pas giliran saya mengaji, saya panggil seorang jurnalis untuk bicara bagaimana tidak jujurnya media sama kita umat Islam, supaya bisa kita lihat gitu. Yang kita baca dia Tempo kemarin. Tempo itu kemudian mengangkat kasus masalah legalisasi halal, tapi kemudian yang diserangnya adalah majelis ulama dengan tuduhan majelis ulama korupsi. Targetnya apa? Ulama itu koruptor. Ibu Majid datangi kemarin itu habis-habisan saya marahi kemarin. Dia sudah pergi ke komunitas Katolik Solo sana. Saya telepon tidak mau diangkat, muridnya menyerang saya pakai SMS. Saya SMS balik, saya telepon tidak mau diangkat. Kenapa? Dia kirim SMS, saya sedih Ustaz, saya merasa terhina, saya merasa ini. Karena sebab ada Ustaz saya lihat di Global TV yang mesum dengan 2 perempuan, divideokan lagi. Kurang ajar kau, saya bilang. Dan dia bilang sama saya, dan ada juga Ustaz di Medan, namanya Sianu. Jelas namanya dia sebut, apa kerjaannya dia sebut. Itu sampai sekarang punya simpanan mahasiswi. Kau ini siapa? Sampai saya gitu. Dari sarang bajingan, nah ini bahasa saya sekarang ya. Dari sarang orang yang merusakmu, di situ kau bicara tentang kerusakan ustazmu. Di mana? Saya khawatir kau yang rusak sekarang. Mesti saya simpan itu saya. Terakhir capek saya telepon nggak mau diangkat, saya blokir itu nomor. Kenapa? Aku masih banyak urusan ngadapin dia. Saya khawatir dia on mission ini. SMS-in semua ustaz di mana-mana banyak. Kalau menurut saya, itu. Dia bilang saya dapat sumbangan Ustaz dari Ustaz Suki ada 10 juta Ustaz. Loh, udah dapat 10 juta kenapa bikin di tempat Katolik itu lagi? Kau siapa? Nah, kira-kira begini. Jadi orang-orang kayak gini yang dibiarkan bersama kita, sementara proses sistematis menjauhkan ulama. Lihat TV kita itu man behind dan siapa manusia di belakang itu nanti kita udah paham itu semua. Jadi kalau kita bilang kita butuh TV Islam sampai kiamat pun kita nggak dapat TV Islam kalau begini mentalitas umat Islam. Kemarin kita punya surat kabar kita itu dihabisin. Saya heran ketika Front Pembela Islam dibilang organisasi preman. Preman apa dia? Yang namanya preman itu siapa rupanya? Tapi kemudian karena kita juga lemah, ya kita juga terserang virus mematikan, akhirnya kita juga berat lihat Front Pembela Islam. Karena otak kita sudah dicuci. Itu yang makanya Nabi pernah mengingatkan sama kita di zaman kayak begitu itu, kalaulah Islam itu seperti jari saya ini, kata Nabi, jangan begini gigitnya. Kalau begini gigitnya itu lepas nanti, gigit dengan geraham. Karena orang akan memaksamu keluar dari agamamu nanti. Itu dia. Jadi bukan cuma kita. Jadi kalau pendekatannya sukarela dan pemaksaan, dibuat kita menjadi tidak nyaman menjadi muslim yang benar. Itu dia. Coba orientasi pendidikan kita berbasis kinerja berbasis kerja sama dengan duit.
Jadi gimana bahwa pendidikan itu bisa menjadi produk, ujungnya kita menjadi homo economicus. Apapun dari manapun ceritanya duit. Jadi Ustaz kalau kondang hitung-hitungannya duit juga ya. Nah, begitulah mereka pakai pendekatan. Jadi saya bilang dua yang menjadi itu saya bilang sedang digoncang. Pertama adalah kekuatan politik yang terberembagakan dalam khilafah. Memang itu hilang sekarang. Jadi sejak tumbangnya Turki, supremasi umat Islam itu melemah. Karena begitu tumbang Turki, maka negeri-negeri Muslim dibelah ya. Ada Irak, ada Jordan, ada Syria, ada Kuwait. Mereka sengaja menciptakan. Jadi siapa bilang Itali, Perancis, Jerman, Itali, Perancis, Inggris, Amerika sebagai kekuatan pemenang perang dunia kedua itu sendiri-sendiri? Tidak. Mereka sudah petakan dunia itu. Pemetaan dunia itu seperti ini. Nah, Indonesia itu Belanda, nah Malaysia itu Inggris. Nah, cuma ciptakan tempat atau situasi di mana antara Malaysia dan Indonesia itu tidak merasa punya satu nasib garis nasab yang sama, sehingga bagaimana ada apa istilahnya itu ya, yang menetralisir posisi ini dengan hadirnya Singapura atau kemudian agak ke ujung sana ada Filipina. Coba perhatikan kenapa Amerika buat pangkalan militernya ada di Filipina waktu itu dan sekarang. Tujuannya memperhatikan gelombang yang mungkin bisa muncul di Asia Tenggara ini, khususnya dari Malaysia dan Indonesia. Dunia sudah dipetakan, sudah dikoyak-koyak untuk kekuatan itu. Dan umat Islam dipaksa untuk tidak pernah merasakan kebersamaan itu lagi. Ya, dan mereka senang kalau kita marah sama Malaysia, Malaysia marah sama kita. Diciptakan itu memang. Di Indonesia saja pun dibuat kita marah sama Muhammadiyah, Muhammadiyah marah sama NU atau Wasliyah. Terus kemudian dimunculkan partai-partai yang berbeda dengan perasaan yang berbeda, merasa lebih sahih dan sebagainya. Ya, tumbangnya khilafah ini jelas punya ekses yang luar biasa terhadap umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada lagi satu kekuatan politik yang sama. Kita kemudian munculkan Oki juga tidak berdaya. Organisasi konferensi Islam itu tidak berdaya sama sekali. Jadi nasib jangan jauh-jauh, nasib umat Islam di depan mata mereka saja mereka tidak bisa selesaikan. Pembantaian lebih dari 1000 lebih kalau kita pakai data resmi lah, 1400 lebih jamaah Ikhwanul Muslimin di Mesir, satu komentar pun tidak ada. Apa yang terjadi? Gitu. Dunia yang Amerika yang katanya kampiun demokrasi itu kemudian tutup mata dengan peristiwa Mesir. Makanya saya sangat yakin tidak akan pernah ada kalau by setting tidak akan ada kekuatan politik Indonesia bisa jadi papan atas. Tidak akan ada. Minimal hanya boleh berada di papan tengah. Dan itu akan dipaksakan dengan berbagai cara. Kenapa? Karena itu membahayakan posisi mereka. Dan mereka tidak mau bahwa Islamiyah, kesadaran Islam itu muncul di tengah umat Islam. Bapak, coba ayah kita sekarang dan anak kita, ini udah 3 generasi. Maksud saya udah 3 peradaban ini. Zaman kita masih anak-anak, suasana negeri ini berbeda dengan zaman kita jadi orang tua. Dan zaman anak kita itu sudah ledakannya sudah luar biasa berbeda. Sehingga kadang-kadang selalu kita merasa asing di depan anak kita sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga kita tidak tahu ini gimana ya mendidik mereka ya. Kenapa? Karena informasi yang mereka terima itu jauh lebih liar ketimbang yang kita dapatkan. Kemarin ada balitaku khatam Quran, seminar dilaksanakan di Deli Serdang. Pembicaranya yang nulis buku itu, dan dia punya anak, saya lupa saya bicara berapa katanya, tapi tidak ada sekolah, anaknya homeschooling. Guru panggil ke rumah, ajar ini, guru ajar bahasa Inggris, ajar bahasa Arab, ajar matematika, ajar tulis, baca, dan anak-anaknya disuasanakan Quran semua. Dan dia putus hubungan dari HP, dia putus hubungan dari televisi. Dan untuk bisa beli HP ada perjuangan tertentu yang bisa, kalau memang sanggup begitu. Jadi bukan dia mengajak anak memusuhi itu, tapi karena memang dia belum bisa atau kita tidak ada kekuatan sanggup untuk mengendalikan ledakan atau liarnya informasi yang bisa masuk sama anak kita itu. Itu namanya. Jadi
fase ini nanti kita akan lihat. Dan kedua, sebenarnya kekuatan kita adalah kekuatan ilmu, tapi ini juga sudah dihancurkan di Indonesia sudah. Makanya saya berharap nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lebih serius dengan bapak-bapak para, kalau saya bahasa saya sekarang para petinggi lah. Saya ingin ajak untuk sepertinya kita harus serius untuk melakukan pembibitan para ulama. Ya. Kalau di kebun, saya sebenarnya berpikir saya sudah 100% siap Pak, insya Allah. Karena menurut saya, kenapa saya concernnya itu ke sini? Karena pikiran saya ini lebih mudah diarahkan. Nah, kalau bapak-bapak oke, kasih saya jalan untuk saya bisa ketemu sama yang mengasuh umat Islam di kebun. Siapa Islam? Ustaz-ustaz kita di unit-unit itu. Kasih aja mungkin aja 2 bulan sekali, silakan. Tapi saya ingin mengupgrade fikrah mereka untuk mereka memahami apa yang harusnya disampaikan kepada umat. Karena itu penting. Kalau tidak, kita akan repot untuk bergerak untuk mengendalikan, atau kita akan kehilangan generasi kita ke depan mungkin. Ya, karena serangan itu tidak hanya di kota, di kampung udah merata. Kita bilang ada di pelosok akses susah, tidak, itu semuanya sekarang tidak ada istilah akses terputus. Semua bisa diakses. Ya. Jadi lembaga-lembaga ilmu, kemarin kita bangga dengan Al-Azhar, sekarang Al-Azhar juga sudah kehilangan supremasi utamanya. Walaupun para ulama masih banyak di sana, tapi Al-Azhar tidak seperti yang dulu. Saya malah cenderung melihat ini seperti kiblat ilmu bisa bergeser dari sana. Ya. Dan lembaga Islam di Indonesia, lembaga-lembaga ilmu Islam itu malah kita jauh kalah dari Malaysia. Kalau dia tiap institut atau universitas yang dibangun dengan kurikulum dari departemen atau kementerian agama udah kena virus jaringan Islam liberal. Ya, virus ya kalau saya tidak tahu sekarang. Zaman saya ada pelajaran tauhid cuma ada di semester 1. Selanjutnya saya tidak pernah ketemu lagi pelajaran tauhid. Yang ada pelajaran ilmu kalam. Dan saya terkejut ketika anak saya di MAN itu ternyata belajar ilmu kalam, bukan belajar tauhid. Saya sangat terkejut. Coba kalau saya mau marah apa? Itu sudah kurikulum. Sudah begitu kurikulumnya ilmu kalam. Padahal ilmu kalam itu bukan ilmu akidah. Itu ilmu bicara, ilmu debat-debat itu. Ilmu untuk menunjukkan gak ada beresnya, semua orang beda pendapat. Masalah akidah pun beda pendapat. Nah, kira-kira begitu. Masalah Tuhan saja kita berselisih pendapat. Itulah serangan di ilmu kalam itu sebenarnya. Ya. Ghazwah Fikri dimulai sejak kekalahan pihak kafir dalam perang fisik melawan umat Islam. Jadi perang salib itu. Karena kekalahan yang berterusan mulai perang secara fisik, kafir memikirkan cara. Dan saya tidak mengatakan kafir ini Kristen, kafir ini Yahudi. Semua orang yang tidak suka Islam. Dari Indonesia ini mayoritas itu banyak itu. Kelompok-kelompok yang begini banyak itu. Tadi saya nge-posting, mungkin ada di BBM, ada yang nyampe ke BBM masing-masing. Sebelum kepala kan di BBM, jadi postingannya kayak gitu. Nah, jadi kalau ada yang baca mungkin BBM saya, postingan saya itu bicara tentang cahaya dan kegelapan saya. Sebenarnya apa boleh pilih kalimatnya? Ini aja sekaligus lebih umum. Celaka orang yang memadamkan cahaya di saat semua orang membutuhkan cahaya. Nah, kira-kira itu satu kalimat. Tapi saya bicara cahaya, bukan bicara lampu Pak. Nah, kalau bicara lampu udah capek kali kita marah, memang kayak begitu. Ya itu artinya bodoh kita juga. Ya, orang udah tak sanggup mengerjakan satu pekerjaan, kita suruh dia mengerjakan itu terus. Nah, jadi kebodohannya sudah kebodohan sistem. Dan memang kita hidup di sebuah sistem yang bodoh dan membodohkan. Ya. Fase atau tahapan dalam Ghazwah Fikri sebelum jatuhnya khilafah. Jadi proses itu sebenarnya sudah mereka sistematis sekali. Pertama adalah al-istirah. Istirah ini adanya orientalis. Jadi gerakan orientalis sebenarnya sebelum khilafah tunggal Turki. Dan inilah uniknya, dan kita tidak punya. Kenapa kita tidak punya? Karena pelembagaan umat Islam itu tidak ada. Jadi kalau Bapak itu ada murid cerdas, dulu saya seusia saya ada dari PTP 4 ini namanya Legisan. Legisan itu rating saya. Ya, dia lomba pidato, cuma dia kalah sama saya, masih saya lebih baik sedikit. Nah, karena memang utusan Sumatera Utara akhirnya saya, bukan dia. Nah, tapi saya senang sekali ketika dia mendapat beasiswa dari PTP.
Jujur saja Pak, ini tulus saya mengatakan. Kenapa? Karena kita memang butuh mengupgrade anak-anak seperti itu. Karena dia, setahu saya tahu betul dia itu anak cerdas. Gitu. Dan sekarang kalau nggak silap saya di Jakarta ya, di ISG. Ya. Saya tahu betul itu, karena di kampus dulu. Nah, maksud saya Pak, kenapa tidak gitu? Kan banyak ini yang kemudian, karena istilah ini orang-orang Barat itu memang sengaja mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar fikih, belajar hadis, belajar serius, belajar serius, belajar Quran. Kemana? Ke negeri Islam. Tapi targetnya apa? Mau masukin virus, gitu. Dan faktanya memang iya, banyak dosen-dosen kita, petinggi-petinggi di negeri ini yang bertugas di bidang Islam secara khusus, itu belajar agama malah sama mereka jadinya. Ya, ke Harvard University, ke McGill, ke Montreal di Kanada, kemudian pergi ke California, macam-macam loh. Pokoknya mereka belajar ke sana. Dosennya siapa? Dosennya tidak Islam. Dan kita tidak bisa bilang karena mereka mau menguasai ilmu Islam. Aneh nggak itu? Kita orang Islam, kita belajar sama mereka. Yang mereka bedanya satu, mereka menjadikan Islam sebagai ilmu pengetahuan, kita sebagai akidah bagi kita. Maka copotlah akidah itu ketika kita coba kaji dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Kemudian pendekatan kedua adalah kristenisasi. Itu pendekatan kristenisasi mirip kayak Buddha suci. Kalau sekarang pendekatan dia tidak mau bicara agama, dia bicara sosial. Buddha suci atau Budi suci? Iya. Dia nggak mau bicara agama, nggak ada. Dia cuma bicara bantu orang susah. Nanti anak-anak kampung yang kreatif dia motivasi. Begitu. Targetnya sampai kedekatan spiritual, kegiatan kedekatan emosional kita terbangun sama dia. Baru maaf cakap, ibu lihat kartun-kartun di TV sekarang. Setiap kartun kok macamnya harus ada piglet atau orang tuanya si piglet. Harus ada babi maksud saya. Yang dibuat dengan kesan sehingga anak-anak kita tidak merasa lagi jijik seperti ketika pertama sekali kita mendengar kata itu. Bahkan mulai boneka-boneka itu dibuat karena dia tokoh kartun gitu. Ini bentuk kristenisasi. Dan di Indonesia kristenisasi tetap melalui pernikahan. Dalam pernikahan cuma kelasnya berbeda. Sekarang mungkin orang Barat nikahin orang Indonesia tinggal, atau kemudian pokoknya begitulah modelnya jatuh cinta. Nah, untuk bisa laki-laki perempuan muslimah dinikahi laki-laki kafir, itu dibuat dulu pergaulan bebas. Kalau enggak akan bisa. Jadi budaya pergaulan bebasnya dihidupkan dulu supaya kenal jatuh cinta lah laki-laki muslim sama perempuan kafir atau perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. Karena kalau ruang itu nggak dibuka nggak akan terjadi itu. Ya. Kemudian memutus hubungan negeri-negeri dengan khilafah. Jadi kita menganggap kita lebih sibain. Ini saya pernah dengar petinggi Muslim Indonesia ngomongnya begitu. Kita lebih harus ngurusin kampung kita sendiri. Apa yang kita bicarakan Palestina? Masalah besar banyak di negeri kita. Nah itu dia. Jadi ketika begini pendekatannya, akhirnya hubungan ideologis itu. Tadi siapa panasnya luar biasa, mati pula. Anak saya nomor 7 nomor 9 lupa gitu. Nomor 8 sama nomor 9 kehausan. Jadi saya makan, dia ambil minta minum saya. Akhirnya berbagi orang kedua minum. Saya bilang sama istri saya, biarkan. Karena biasanya istri saya marah kalau air minum saya diambil. Biarkan. Allah memberi nikmat sama mereka masih bisa minum. Yang kebayang saya sekarang adalah anak-anak Syria yang mereka tidak dapat air untuk minum. Jadi di camp Yarmouk itu kan luar biasa ya. Jadi saya sambil mereka minum saya lihatin. Itu enggak yang kebayang bukan mereka berdua, tapi anak-anak Syria aja. Allah pun sampai menguji anak-anak kecil untuk tidak dapat air minum. Sementara anak-anak kita masih bisa minum walaupun mati lampu saja. Ya. Jadi diputuskan, kita nggak peduli. Ibu kalau waktu makan nggak teringat kita itu ada berapa banyak mereka yang makan.
bisa makan. Coba Gaza itu, ya, Gaza itu coba susu anak bayi. Kemudian orang-orang munafik dibiarkan dia di tengah mereka. Supaya ibu tahu ya, bapak tahu kenapa? Israel itu punya cara untuk merusak militansi pemuda di Gaza. Itu yang kemarin, makanya marah besar itu Amerika ikut marah. Gara-gara pertama program pemerintah Hamas adalah menutup semua klub malam dan organisasi pelajaran. Karena dia tahu betul yang merusak moralitas anak muda di sana adalah hal seperti itu. Tidak ada cerita. Kalau sempat Kota Medan buat begitu, percayalah, pemerintah Kota Medan akan dimusuhi bukan cuma oleh pemerintah Indonesia, tapi dunia akan marah sama dia. Itu sebenarnya. Jadi kita buat tablik akbar, orang itu nggak ngamuk. Kita buat zikir akbar, orang itu nggak ngamuk. Kita ngaji-ngaji kayak gini, orang itu nggak marah. Tapi kalau kita mulai muncul pemimpin di tengah-tengah kita, dan kemudian mulai menutup atau menggunakan kewenangannya untuk menjaga moral anak negeri, habis. Makanya Hamas pun ditumbangkan oleh mereka. Dan mereka kira dengan memasukkan virus munafik dari Fatah itu bisa membuat Hamas goncang di Gaza. Tidak, ternyata rakyat sudah jatuh cinta sama Hamas. Bagi mereka tidak makan selama akidah tidak terbuang itu jauh lebih baik. Ya, beda sama kita. Gak apa-apa lah, bukan jilbab, yang penting kan bisa kerja. Nah, kalau kita kan sebaliknya itu. Baik. Kemudian pasti saat jatuhnya khilafah. Jadi tadi sebelum, sekarang jatuh, apa bentuknya? Masih kristenisasi. Jadi isu kristenisasi masih menguat. Jadi setiap ada gerakan, ingat, setiap ada gerakan masuk kolonialis itu masuk gerakan penginjil. Makanya saya kehilangan data sejarah. Kenapa Batak kehilangan cengkeraman Islam dari sana? Tanah Batak itu. Baru itu sempat ada kerajaan Islam, itu habis ceritanya. Raja Sinambela sehingga Muhammadiyah itu raja Muslim, tapi ceritanya punah. Bukan cuma dia saja yang tidak bisa kita telusuri jejaknya, tapi bumi itu sejarah maksudnya Islam itu hilang. Gitu. Dokumen sejarahnya hilang. Padahal ada, kalau fakta kuburan Muslim di tanah Batak itu ada beberapa dari masa-masa yang lalu, gitu. Ya. Jadi kristenisasinya sebuah gerakan yang luar biasa unik ya. Dan kita pernah mencoba, saya mendengar beberapa umat Islam, kelompok-kelompok Muslim, ada pernah cerita, kami kirim ustaz ke kampung supaya bisa membina di kampung, kami gaji, kami kasih rumah. Ternyata cuma sebulan sekali dia datang ke sana ustaz. Kalau cuma kirim ustaz untuk ceramah, baru saya ambil dari Medan bikin ceramah ke sana. Yang dimaksud di sini membina, tinggal di situ. Ya, makanya luar biasanya semangat mereka itu tadi. Mereka sampai masuk ke, dan mereka siap bersakit-sakit. Sebenarnya mereka bukan siap bersakit-sakit, mereka kerja cari makan itu. Karena ketika dia pergi ke satu daerah, keluarga ditanggung beban. Itu yang pernah saya bilang, saya pernah bicara sama seorang pengusaha di Medan. Sekarang sama saya bilang, ada yang bisa menjamin, insya Allah, pendidikan anak saya 9 orang, saya akan kerjakan, saya akan keliling ke seluruh tempat. Saya tidak akan peduli lagi dengan untuk mikirin pulang lagi apa. Karena masalahnya mungkin yang kita tidak punya kekuatan seperti yang mereka punya. Para Tuhan kita mungkin menyimpang, menyalah itu adalah sebab ini juga harus cari makan, dia juga harus ini, dia juga harus mikirin anaknya sekolah, macam-macam. Sementara tekanan zamannya luar biasa. Tambah lagi kita kejebak dengan cerita kondang tidak kondang. Ya, nah itu penyakit yang muncul di tengah kita. Kemudian memisahkan agama dengan negara. Nah ini sistematis sekali, sekularisme. Jadi nggak ngerti saya apa ini. Kemarin ini yang sengaja saya pending sebentar. Pembahasan kita tentang paham yang pertama dari usul Ishrin. Apa itu yang dimaksud dengan agama? Nah cuma mereka mencoba memahamkan kepada kita agama itu seperti paham yang mereka punya. Agama melulu ngurusin akhirat. Jadi kalau kita beragama cuma untuk membujuk Tuhan, bagaimana supaya kita bisa diterimanya tetap sebagai hamba, dan kalau bisa masih punya peluang masuk surga. Jadi dunia Tuhan jangan ikut dong. Karena kalau sempat Tuhan ikut di urusan dunia ini repot nanti. Nah, jadi mereka coba pisahkan itu, dan mereka juga jujur, saya bilang ini lihat mau pemilu.
karakteristik untuk bisa menang politik adalah umat Islam. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan pakai umat Islam. Bahkan kafir pun datangin umat Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa penentu suara terbanyak itu umat Islam. Cuma umat Islam jangan berpolitik, politik itu kotor. Seorang bapak waktu saya ada ceramah, dia bilang, Ustaz, kalau mau hidup di dunia politik, Ustaz harus berani bunuh orang tua. Sampai kiamat pun saya tidak akan bunuh orang tua saya. Saya bilang, ya kalau begitu Ustaz tidak bisa jadi politisi. Karena saya tidak pernah mau jadi politisi. Saya mau jadi dai di dunia politik. Dia tertawa. Kenapa? Karena dia penganut ideologi Machiavelli dalam berpolitik. Apakah berpolitik harus memakai pendekatan Machiavelli? Nah, itu yang kadang-kadang kita aneh. Kita digiring dengan apa, kemudian kita pikir Islam tidak punya ajaran tentang politik. Nah, itu ya. Bapak nanti pulang ke rumah carilah buku kita pikir Muslim Rasyid. Buku kecil, satu jilid. Saya belum ngaji, tidak ya itulah belajar. 2 bab terakhir itu bab khilafah, bab jihad. Gak pernah kita anggap itu bab fikih lagi. Kita anggap Pak Ustaz ngajar politik. Padahal itu pelajaran fikih. Nah itu bukan pelajaran politik, itu pelajaran fikih. Karena nggak pernah diajarkan, maka kita nggak tahu lagi siapa yang layak kita sebut sebagai pemimpin. Kalau udah nongol di tiang listrik itu gambarnya, dia itulah calon pemimpin kita. Tak siapa dasar. Kayak kemudian saya mengatakan kalau Jokowi menang, itu akhirnya itu adalah kemenangan politik dengan pendekatan pencitraan saja. Ya. Dari sejak jadi wali kota, kemudian gubernur, rising star, luar biasa ya. Itu sejarah baru Indonesia. Tapi kalau melihat polanya sama dengan pola akan SBY jadi presiden. Ya. Jadi karena media bisa. Indonesia ini kita udah dibuat tak bisa lepas. Jadi kitab suci paling utama yang paling sering kita sentuh di rumah kita itu lebih banyak kita megang remote TV ketimbang megang Quran. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Ya. Kemudian apa? Menyebarluaskan paham nasionalisme. Ismi, menjadi seorang nasionalis wajar, tapi ismi yang muncul nanti suku ismi. Yang muncul itu tadi, kita terjebak pada batas teritori negara. Itulah yang membuat Iran perang. Iran Kuwait di masanya. Ya, Jordania Syria mencoba menanamkan pengaruh di Lebanon, atau Iran juga menanamkan pengaruhnya di Lebanon, dan begitulah seterusnya. Karena yang berkembang ismi. Ya. Makanya dulu pertama sekali ada gerakan pan-islamisme. Kabarnya Muhammad Jamaluddin Al-Afghan itu ditanya, apa mazhabnya? Syafi'i atau Hanafi? Dia menjawab, ana muslim. Aku ini muslim. Ya, ini tokoh fenomenal, seorang orator, agitator malah. Ya, yang dikenal mampu merangsang umat waktu itu untuk kemudian bisa kembali kepada, walaupun proyek pan-islamisme itu tidak bisa dibilang berhasil. Kemudian baru menjatuhkan khilafah. Jadi kalau di Turki sendiri itu yang munculkan virus bernama Mustafa Kemal, penghancur Turki. Virus ini kemudian didukung. Ini hati-hati nih, hati-hati Pak. Kalau ada orang tiba-tiba muncul jadi tokoh dan kemudian punya pengikut dan fanatik, hati-hati. Itu by design. Mustafa Kemal itu juga seperti itu awalnya. Dia disupport dengan semua kekuatan uang dan sebagainya, sampai kemudian dia bisa mengguncang khilafah. Syukur alhamdulillah Sultan Abdul Hamid II itu sebagai sultan terakhir, bukanlah sultan yang walaupun secara kenegaraan Turki lemah, tapi secara pribadi dia bukan orang lemah. Ya, dia tidak mau menjual khilafah terhadap Yahudi, tidak akan. Pasir Palestina tidak dia berikan kepada orang Yahudi, tidak akan pernah. Dia hanya menyerahkan negaranya ketika ternyata rakyat tidak butuh lagi khilafah. Oke, tidak ada masalah. Pakailah. Nah sekarang lihat Turki juga sudah diguncang balik. Nah uniknya kalau sekarang, kalau Bapak ngikutin itu, guncangan terhadap Erdogan itu malah muncul dari Fethullah Gulen, seorang aktivis Muslim yang di masa kepemimpinan sekuler dia lari ke Amerika, dan sekarang
kalau kita lihat sepertinya dia dipakai untuk memunculkan confuse di Turki, sehingga orang, wah ini kok perang Islam sama Islam, nah kira-kira gitu. Ya, Fethullah itu adalah dia memunculkan, kalau orang Turki bilang, dengan gerakan Gülenisme. Dia punya paham menebarkan atau bergerak dengan cinta. Nah ini sekarang kelompok yang kemudian coba diadukan dengan AK-Party. Baik, setelah jatuhnya khilafah, gerakan Ghazwul Fikri itu masuk dengan istilah reformasi, revolusi, macam-macam. Jadi taghyir. Jadi jangan lupa ya, reformasi pertama sekali yang dilakukan adalah merusak sistem pendidikan. Dan itu berlangsung sistematis sampai sekarang. Sistem pendidikan. Jadi reformasi pola sistem belajar dan sebagainya, metodologi ilmu yang disebut dengan metodologi ilmiah dan sebagainya, sehingga pendekatan ini akhirnya memisahkan kajian agama dianggap sebagai bukan kajian yang ilmiah, sementara kajian ilmiah adalah kajian yang up to date, yang inilah lebih layak harus kita ikuti. Kemudian gerakan politik, dimunculkanlah politik-politik. Kalau saya mengatakan sejak kita merdeka kita sudah dikibulin ya. Ya. Kekuatan Islam, tapi sudah terlalu radikal saya kalau menceritakan ulang. Bapak boleh baca buku sejarah. Jadi ada gerakan yang cenderung mengambil posisi nifak, sama-sama nggak jelas bela Islam atau tidak. Tetap saja ada kelompok begitu di Republik ini sampai sekarang. Ya, dibilang Islam enggak, dibilang enggak Islam, gitu. Tetap saja. Ini memang dibuat, gitu, diciptakan, dibentuk. Ya. Jadi di dunia politik sebenarnya kalau saya bilang perampingan yang dibuat Soeharto itu bagus. Partai yang didukung pemerintah, partai yang tidak didukung pemerintah tapi sekuler, kemudian partai yang Islam. 3. Kalau sebenarnya idealnya partai itu cuma 2. Tapi kalau di Indonesia, nah itu tadi kita sudah 14. Nah, kemudian itu yang akan bertarung di pemilu nanti. Nah kemudian umat Islam dibully habis-habisan, partai Islam dibully habis-habisan, dibuat tidak berdaya. Dan sekarang ini udah menang di atas kertas. Kalau tanya ke lapangan, apa kalimatnya? Ya itu tadi kalimatnya. Allah sama aja, Muslim, Islam dan Islam sama semua. Tak ada perubahan. Pada perubahan yang sudah jelaskan sekarang. Kerusakan yang muncul itu luar biasa. Berapa Islam, berapa tidak Islam. Kalau bicara ada tidak ada perubahan, ini perubahan ini semua. Ketika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli agama, perubahan yang luar biasa. Kenapa kita bilang sama aja? Ya, memang kita rindu kayak kadang-kadang jadi rindu ulang balik ke sejarah. Nasir diberhentikan jadi Perdana Menteri, begitu berhenti langsung pulangkan mobil ke istana, pulang jalan kaki, jumpa tukang sate dulu nongkrong pinggir jalan, beli sate. Ya namanya Pak Nasir, siapa yang gak kenal Pak Nasir? Tukang satenya bilang apa? Pak Nasir Perdana Menteri? Enggak, saya tidak Perdana Menteri, saya dari pecat. Kok Bapak di sini? Ya, saya dari syukuran. Syukuran apa? Karena saya baru dipecat. Jadi nggak ada merasa sedih karena jabatan bukan sesuatu yang luar biasa sama mereka. Ya. Kalau saya bilang kita kehilangan menjadi rindu orang-orang yang seperti ini, gitu. Yang sepele melihat jabatan, tapi begitu dia punya dan memegang jabatan, dia mengerjakan sepenuhnya karena Allah. Ya, baik. Kemudian merusak ijtimai atau masyarakat kita. Jadi ikatan-ikatan simpul-simpul masyarakat dirusak. Ketokohan orang alim sudah mulai dirusak dengan ketokohan kepala desa. Persoalannya kepala desa bukan orang baik, bukan orang paling baik di kampung, tapi orang yang paling mampu. Nah, kira-kira begitulah mendapatkan jabatan itu dengan apa saja caranya. Jadi kalau Ustaz sekarang kelasnya udah di bawah. Kalau di zamannya ada Imam Nawawi, itu raja sempat marah sama beliau gara-gara dia pengaruhnya lebih besar dari raja. Terakhir diusir raja dari ibu kota.
Begitu diusir raja dari ibu kota, separuh ibu kota kosong karena rakyat ikut pindah sama dia. Gitu. Sampai raja minta tolong, saya baliklah. Nah, jadi artinya apa? Kelas orang ulama itu tidak boleh lebih rendah dari kelas penguasa. Artinya minimal kalaupun tidak dia penguasa, dia tidak boleh berlutut di depan penguasa. Itu harga seorang ulama. Kalau dia di bawah, dia bisa diatur. Ya. Kemudian secara akhlak nggak usah kita perhatikan, kita juga sudah dirusak. Proses perusakan itu melalui sinetron, melalui konser-konser di mana-mana. Sekarang acara kalau nggak acara setan, acara itu menunjukkan kita sedang sakit. EKS itu budaya orang sakit itu. EKS, I like this, uya, itu acara orang sakit itu, orang stres. Saking stresnya sampai nggak bisa lagi ketawa saya ketika ada caleg yang apa istilahnya mandi di sungai yang dianggap keramat untuk jadi caleg, untuk dianggap. Malangnya kontras sekali, dia pakai jilbab rapi, pakai jilbab, tapi tangannya begini. Kemudian dia minta tolong sama demit untuk jadi. Saya pikir ini gawat juga ya kalau sempat menang. Kenapa? Sponsornya setan-setan kan untuk nagih. Aku kan sponsor dulu gitu kan. Terakhir dikendalikan setan kita jadinya. Dan memang sudah seperti itu. Ya. Oke. Kemudian banyak lagi yang lain lah yang patut kita perhatikan sebagai bahagian dari upaya untuk merusak umat ini, tahap-tahap di mana akhirnya semua sarana kita pendidikan, penerangan, undang-undang kan aneh ya sampai sekarang. KUHP kita itu masih Belanda punya. Ketika mau kita coba revisi, wah, ada gerakan yang mencoba menahannya. Sementara Belandanya udah nggak pakai, udah busuk sama orang itu. Tapi kita masih pertahankan. Ada kolon yang merupakan itu masih berlaku di negeri-negeri yang masih jauh dari sentra, itu apa namanya, hukum waris atau masih berlaku, tapi itu nggak ada. Ya. Sebenarnya sebelum Belanda masuk, negara kita dikendalikan oleh kolon Islam. Dan secara jujur Pak, coba carikan sama saya pejuang kemerdekaannya orang kafir. Lain setelah merdeka ya. Kalau setelah merdeka beda. Sebelum merdeka yang betul-betul berjuang, bukan yang cuma numpang ikut diskusi di BPUPKI. BPUPKI itu kan sebenarnya unik juga itu. BPUPKI, PPKI itu sudah keluar itu kelompok. Nah, kita orangnya apa istilahnya? Tuturi Handayani atau apa istilahnya ya udah. Pokoknya siapa konsepnya udah kelihatan anak muda aja. Kalau Soekarno merdekakan Indonesia, ya semoga Allah memberi kebaikan baginya karena menjadi proklamator. Pun dipaksa-paksa anak muda juga nih dulu. Diculik dulu jadi. Makanya konsep proklamasi kita itu kan coret sana coret sini. Kenapa? Karena nggak bisa ini bahasanya Pak Bu. Ini harus merdeka ini. Culik sama siapa itu? Si Soekarni. Dibawa ke Rengas Dengklok, disandera. Tulis Indonesia harus merdeka, tidak ada orang lain, Anda semua akan ikut. Bingung sekarang. Setelah yakin bahwa betul-betul didukung, jadi ini big question nih sampai sekarang. Kalau saya pikir perlu juga ada historian untuk menelaah lebih jauh. Kenapa harus dipaksa baru sudah ada sistemnya? BPUPKI, PPKI harusnya tinggal merdeka, tapi kenapa harus dipaksa dulu? Ya, apakah Soekarno concern dengan atau PNI lah, nggak usah Soekarno concern dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Oh, tidak. Siapa yang minta kita kembali kepada negara kesatuan ketika kita menjadi Republik Indonesia Serikat? Itu masyhur. Sayang kita tidak diajak baca sejarah lagi. Makanya saya paling gerut ketika ada dengar orang-orang sekuler bilang, bahaya, jangan pecah Indonesia, kita harus tetap menjadi NKRI. Itu tim-tim itu setelah 70% orang Katolik minta pecah mereka. Coba carikan Aceh itu memang diciptakan itu sebagai daerah perang.
DOM daerah operasi militer di zamannya. Kenapa Soeharto itu cerdas kalau saya bilang. Cerdasnya di mana? Militer ini kalau sempat nggak ada perang, itu repot. Makanya dia harus perang. Makanya ingat, produktivitas mengirimkan pasukan Garuda kita ke berbagai kegiatan perdamaian itu cukup tinggi. Jadi Soeharto ini cerdas, strategik luar biasa. Ya, begitu tidak ada lagi daerah operasi militer, kerjaannya lihat, begaduh sama polisi nanti nyerang gitu kan, tak ada kerjaan. Tiap hari kerja cuma nyapu senapang aja, kan nggak enak. Tengok peluru tak pernah tepakin. Nah itu kan jadinya ingin dicoba sekali lah di mana kira-kira. Nah itu. Wallahu a'lam. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini tahapan yang terus-menerus berlangsung dan hati-hati perusahaan itu. Makanya saya bilang pasti ada ketidakjujuran di pemberantasan narkoba. Karena narkoba tidak diberantas, narkoba sebenarnya sedang dibibitkan terus. Aneh enggak diberantas tapi persebarannya makin meluas. Itu bukan diberantas. Jujur saja lah bahwa sebenarnya kita belum serius untuk membangun karakter bangsa ini. Dan siapa orang yang bisa konsen dan serius? Kita insyaallah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada masukan. Ustaz, ini buku yang Ustaz bilang Yang mana Bu? ada buku kecil itu bukan Buku kecil? buku satu yang Pak Ustaz bilang itu Asik tadi. Oh, Sulaiman Fikih Islam lengkap judulnya. Fikih Islam lengkap. Di Toha ibu cari ada. Penerbitnya pun Toha saya kira. Toha Putra. Karya Kiai Haji Sulaiman Rashid. Ada lagi? Ya, Pak. Saya ingin mengambil perspektif. Jadi saya terhadap fenomena sekarang, kalau saya balik sejarah, sebenarnya Eropa juga pada pertengahan begitu, antar negara berperang. Iya. Mungkin setelah mereka peradabannya mulai tinggi, mereka memahami bahwa kita mengelola perbedaan karena tidak harus perang. Barangkali kita umat Islam memiliki otokritik. Kita maunya bisa mengelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi saya perhatikan apakah ini karena apa namanya? Kalau kita memilih orang lain kan tidak gunanya. Iya. Dalam hal ini kita mestinya melakukan otokritik bagaimana kita supaya tidak disering mereka. Saya perhatikan seperti yang sekarang kejadian, hampir memang namanya apa ya, semangat kebersamaan dunia Islam sudah tidak ada lagi. Karena masing-masing tertrigger antara mereka dengan mungkin paham kebangsaan dan sebagainya. Iya. Kemudian yang seperti saya mencoba memahami seperti kasus Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya mereka, menurut saya, mereka semestinya bisa lebih polite, lebih bijak memahami bahwa bangkitnya Ikhwanul Muslimin itu kan sebenarnya harapan kita bersama. Tetapi tokoh Ikhwanul Muslim di Mesir memahami ini peradaban ini harus agak siasahnya itu harus jangan terlalu frontal. Sementara mungkin mereka kan tidak tahu persis bagaimana tekanan dari Eropa dan sebagainya. Kemudian Arab Saudi sendiri itu negara-negara kerajaan di sekitar Timur Tengah juga mesra kerajaan dengan bangkitnya. Ini mestinya harus untuk berita dan makanya sekarang yang kejadian di Turki saya agak khawatir karena kita berharap banyak program itu menjadi inspirasi untuk bangkitnya Islam di negara-negara kekuatan Islam politik di negara-negara Islam. Tetapi ini lagi kita sering gagal. Begitu kita sudah mulai bangkit, kemudian begitu menjaga momentum keimanannya berubah, kepentingannya nanti masuk yang lain. Dan sekarang isu di Turki kan isu masalah korupsi kan. Artinya mestinya ini harus di ya itu pelajaran tempat kita juga. Di Indonesia juga kan sebenarnya kita juga berharap banyak, tapi ternyata juga ada mungkin dia namanya kepemimpinan tidak istiqomah sehingga dia mau
Itu kan sebenarnya dia ya kan, nggak mau dipancing-pancing kepentingan kan ternyata yang memancing-mancing juga bukan orang kita, orang-orang sengaja menghancurkan Islam melalui Islam sendiri, tokoh-tokohnya Ustaz. Jadi karena Ustaz banyak bergerak di bidang seperti itu, Islam dalam arti bahkan ini teman-teman namanya istiqomah itu yang perlu di. Jadi kita seperti istilahnya lah, seperti Republika. Dulu saya itu pertama kali Republika, selalu pilih mana pun saya kurang anggaran loh. Tapi begitu masuklah investor, Erick Thohir, udah mulai dibubar yang orang lama, yang bilang sekarang ini beda. Jadi kita tidak bisa menjaga momentum momentum katakanlah jihad itu nilai-nilainya itu begitu sudah berdiri establis, terus dia terus masuk seperti yang sana gitu seperti itu kritik saya lebih bagus daripada kita menyalahkan orang lain. Karena saya membaca buku setengah buku lah kali. Dia mau ini orientalis yang buat Islamisasi di Jawa. Jadi yang saya amati ternyata yang dia tulis sama-sama, meskipun dia dengan sedikit ngomong apartnya ada sedikit insinuatif lah ada. Tapi dia akui bahwa di Jawa sendiri itu Islamisasi luar biasa dibandingkan katakanlah sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan sekarang. Dan itu saya saksikan sendiri di daerah saya, di daerah dulu yang namanya apa bukan masjid. Tapi sekarang tiap desa itu ada berita hidup masjidnya, masjid Talibeda. Ya mungkin dalam pemahaman Islam yang kaham mungkin belum, tapi ini kan ada di dulu yang dulu saya lakukan pada tahun 65 itu kan di Jawa kan kristenisasi itu kan luar biasa waktu habis Gestapo itu sebenarnya menurut saya kesalahan Islam juga, karena waktu itu orang yang PKI tidak boleh dikubur di tempat Islam, ditabung mereka. Jadi kembali kita juga harus kritik bangkitnya kristenisasi pada tahun 60-an, 65 sampai 70-an itu kesalahan kita harus Saya jadi terpancing untuk ini pernah saya bedah di Sido Radio, tapi waktu itu namanya sudah Sido Radio atau Trijaya FM atau apa saya lupa. Judulnya At-Tasatu ala Tariqid Dakwah. Mereka-mereka yang gugur di jalan dakwah. Jadi ada sebab-sebab yang membuat kita tidak bisa bertahan dengan satu kesatuan umat Islam adalah kekanak-kanakan umat Islam dalam segala hal. Dibikin dua ekstrim, satu memudah-mudahkan, satu mengetat-ketatkan. Jadi ada kelompok yang memberat-beratkan, ada kelompok yang serba memudahkan. Ada kelompok yang eksklusif, ada kelompok yang inklusif, gitu. Dari semua ini memang jalan keluarnya adalah pola dialog. Ya, dialog. Dan ada, kalau ibarat petinju, ternyata kekuatan petinju itu terletak ketika apa yang disebut dengan kalau dia sudah terdesak, dia rangkul itu. Nah, itu dia. Jadi ini kan trik ya, supaya serangan tidak terus lagi. Ternyata rangkulan itu di situasi bertumbuk pun menghentikan serangan, gitu. Ya, jadi kayaknya betul ada proses pematangan yang sedang harus terus-menerus terjadi di tengah umat Islam. Ya, kalau kasus Ikhwan sebelumnya itu kasus ijtihadnya Ikhwanul Muslimin, dan pastilah mereka belajar banyak dari situ untuk kemudian melihat apa langkah ke depan. Karena kalau ditanya sudah padamkah Ikhwan? Tidak, Ikhwan tidak padam. Cuma petinggi-petinggi yang berada di pentas utama hari ini itu sekarang, karena Ikhwan itu sudah terpilih dari sejak tahun 30-an, dibegituin tahun 54 dia dibegituin, kemudian tahun 60-an dia juga dihajar habis, dan terus-menerus mengalami proses seperti itu, sehingga mereka sudah cukup terdidik dengan suasana itu. Tapi yang terakhir memang itu eksperimen di dunia demokrasi sepenuhnya baru bagi Ikhwan. Di beberapa negeri Muslim yang lain juga seperti itu. Indonesia sebenarnya kita sudah sebenarnya kita jauh lebih mendingan loh gitu. Cuma tetap saja masih tidak belum dewasa. Maksud saya belum dewasa. Saya tadi khutbah saya cenderung emosional. Tadi harusnya khutbah di sini, cuma pertimbangan karena malam di sini udah nggak apa-apa, saya udah diminta ke Masjid Al-Jihad tadi. Cuma tadi begitu terpantik marah saya. Cuma ada yang SMS, Ustaz saya sampai menangis dengan khutbah Ustaz.
gitu. Ketika berhentilah kalian dari ngeributin masalah golput lah, masalah kufur lah, masalah inilah, kenapa kita tidak cari jalan keluar yang sama dari masalah besar yang menimpa umat Islam? Betul Pak, otokritik memang satu hal yang sangat penting. Cuma yang menjadi catatan itu yang saya bilang tadi. Ayo, mungkin ada jembatan-jembatan. Kita ini adalah generasi yang harus membangun jembatan demi jembatan, menghubungkan dari sekian banyak perbedaan. Pulau-pulau di Batam itu atau di Kepulauan Riau itu awalnya adalah pulau-pulau terpisah. Tapi sekarang dari satu pulau ke pulau yang lain dihubungkan dengan jembatan-jembatan. Dan akhirnya terasa indah begitu. Artinya kita bisa, kalau kita melihat sana ini, kita bisa jalan dengan mudah ke masing-masing pulau yang ada. Ya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Masalahnya siapa yang mau jadi jembatan? Penyakitnya kalau di dunia politik semua ingin jadi imam. Ya, padahal imam tidak boleh dipilih dengan permintaan, tapi dengan kesiapan, kecintaan, dan memang kualitas yang dia punya untuk bisa jadi imam. Benar bahwa masih ada banyak masalah yang terjadi di tubuh umat Islam, ya, dan butuh komunikasi secara terbuka. Saya berupaya untuk kemudian menggerakkan ini. Cuma memang terus terang Pak, saya sekarang terpancing betul. Saya bilang hikmah dari belakangan jadi caleg ini, saya malah pingin ya Allah kalau bisa ada satu majelis taklim yang orang tidak usah berpolitik di situ, tapi dia bisa belajar Islam. Setelah itu dia mau pergi ke dunia politik, dia mau pergi ke dunia ekonomi, itu urusan dia. Tapi ini semacam halte awal yang saya siapkan. Kalau memang kau izinkan, biarlah aku bangun ini. Tapi saya nggak pandai membahasakan. Saya cuma bicara bahwa saya akan